dua selimutnya dan melihat kepada dua ketiak. Ini takdir bahwa dia ini sibuk dengan urusan rumahnya, sibuk dengan istrinya, dan demikian dengan itu. Faqala lahu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia sama suka. Maka Mu'adz berjalan membela. Dia berkata, "Jadi apa yang kamu katakan?" "Wallahi ya Rasulullah, ma alimna alayka illa khairan." Katanya, "Jadi Allah ya Rasulullah, kami tidak mengetahui pada saat itu kecuali kebaikan." Nah, di sini ada satu kaidah, yaitu seorang kalau menduga pada temannya dugaan yang kuat dan dia utarakan hal tersebut bukanlah perkara yang tercela. Hanya dugaannya ada sisi kebenarannya. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini tidak mengingkari salah satu dari dua orang ini. Dan di sini juga seseorang apabila menduga bahwa orang yang berbicara depannya salah, boleh dia langsung memperbaiki hal tersebut. Sepanjang hal tersebut, dugaan tersebut adalah dugaan yang memang punya sisi kebenaran. Nah, sebagaimana dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal di sini. Maka kata beliau, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dia. Bagaimana huwa ala dzalik? Ra'a rajulan mubyadan yazulu bihi salam. Tatkala beliau dalam keadaan seperti ini, maka beliau melihat seorang lelaki berpakaian putih. Dari kejauhan beliau menembus mata morgana. Saya jauhkan, kelihatan apalagi pada pasir kelihatan kayak air gitu. Maka kelihatan kalau ada orang lewat, itu akan nampak. Terus dia berjalan semakin dekat. Apabila Rasulullah SAW pun ada khayfan. Maka Nabi SAW bersabda, jadilah kami Abu Khayfan. Ini digerak. Beliau menyangka saat ini Abu Khayfan yang datang. Ternyata saya Abu Khayfan al-Ansari. Ternyata beliau adalah Abu Khayfan al-Ansari. Walladhi taqaddaqa bi sa'id tamr hina la nazat al-munafiqun. Beliau ini bersedekah dengan satu sak korma ketika beliau dikejar orang-orang munafik. Orang-orang munafik kisahnya ada disebut dalam surat Taubah. Kalau ada orang dengan harta yang sangat banyak menyumbang untuk perang, orang munafik berkata, ini riya, ini terlalu banyak. Karena dia ini menunjukkan diri riya. Begitu katanya orang munafik. Jadi kalau datang orang dengan harta yang sedikit seperti Abu Khayfan al-Ansari dibawa dengan korma hanya satu sok saja, mereka menganggap remeh. Apa ini satu sok? Ya, kamu sudah akal. Demikian orang-orang munafik dan kalau sifat-sifat mereka. Bayangkan Abu Khayfan ini masuk dalam golongan dengan fakir, tapi bersama dengan itu beliau juga masih sempat menyusul Rasulullah SAW. Beliau persiapkan segala sesuatu, akhirnya mampu juga beliau menyusul Rasulullah SAW. Kalau seorang memang punya niat dan punya semangat, akan menjadi mudah sesuatu itu. Nah, pekerjaan itu akan menjadi berat kalau dia menyangka atau menganggap penyelesaian jalan menuju kepada pekerjaan itu panjang. Kalau dia anggap pendek jalannya, maka dia akan berjalan dengan cepat. Demikian. Baik, dikatakan di sini, Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, "Alamma balagana anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad tawajjaha qatilan min Tabuk, hadara li basri." Tatkala telah sampai kepada kabar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berarah pulang dari Tabuk menuju ke Madinah, maka saya pun didatangi oleh gundah-gulana. Baik, gundah-gulana. Bagaimana tidak mampu untuk berangkat, punya kemampuan, tidak ada udur. Kemudian apa yang dia katakan nanti? Mulai tidak berlalu. Tetapi sudah terjadi. Maka saya pun mulai berpikir kedustaan. Pikir apa yang saya katakan? Kalimat-kalimat yang saya katakan. Wa aku bima akhraj min sahatihi badan. Dan saya berkata, bagaimana cara saya keluar dari kemarahan Rasulullah SAW? Wa asta'inu ala dhalika bi kulli ra'yin min ahli. Dan saya untuk mencari penyelesaian ini, saya meminta bantuan kepada orang, kepada keluargaku yang mempunyai pemikiran yang baik, mempunyai ide-ide yang cemerlang. Nah, ini sudah
anil batil. Ketika dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqalla qadiman, beliau telah datang zaha anil batil, hilanglah dari kebatilan. Jadi supaya kita semua hilang. Ya. Jadi dia pikir tadi yang dia minta disarankan kamu ngomong begini nanti, ngomong begini saja, semuanya hilang dari dia. Hatta araftu anni la tanju min syai'in abada. Sampai beliau berkata, saya pun mengetahui bahwa saya tidak akan selamat dari beliau dengan sesuatu apapun selama-lamanya. Maksudnya tidak selamat kalau syirik kepada Rasulullah sekarang, mungkin akan turun ayat menjelaskan bahwa dia bisa. Atau kalau tidak nanti pada hari kiamat, dia akan mendapatkan siksaan yang sangat pedih. Kalau begitu tidak ada jalan lain. Maka kata beliau, saya pun mengetahui tidak ada yang menyelamatkan saya dari beliau sesuatu apapun selama-lamanya. Fa'ajma'atu sidaqahu, maka saya kumpulkan supaya saya mampu jujur di depan beliau. Wa asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadiman, dan di pagi harinya Nabi sallallahu alaihi wasallam pun datang. Biasanya Nabi kalau pulang dari perjalanan, beliau datang atau masuk di waktu pagi. Kalau beliau di luar kota sudah, beliau di luar kota, maka beliau bermalam sebelum masuk ke dalam kota. Beliau bermalam. Nah, nanti di pagi hari baru beliau masuk ke dalam kota. Ini kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. وكان إذا قدم من السفر من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للجنازة. Dan ketika beliau datang dari perjalanan, yang pertama kali beliau mulai adalah duduk di masjid, salat di masjid. Beliau rukuk, salat 2 rakaat, kemudian duduk kepada warisan. Melihat bagaimana kebiasaan Rasulullah. Kalau pulang dari perjalanan, yang pertama dia ingat adalah masjid. Karena itu ada dikenal salat sunnah 2 rakaat setelah kembali dari safar. Ini tempatnya di masjid. Ya, kalau memang ada masjid di rumah. Dan riwayat-riwayat hanya menunjukkan di masjid saja. Setelah itu apa yang beliau lakukan? Setelah salat langsung pulang, tidak duduk untuk manusia. Lihat bagaimana beliau lebih mendahulukan kepentingan umat daripada kepentingan untuk keluarga yang untuk diri. فلما فعل ذلك جاءت المخلطون يعتذرون إليه ويحلفون له وكانوا 89 رجلا. Maka tatkala beliau duduk seperti itu, maka datanglah orang-orang yang tidak hadir dalam peperangan. Semuanya pada datang sudah hadir, mereka minta udzur kepada Rasulullah dan mereka bersumpah bahwa mereka memang punya udzur sehingga tidak hadir. Dan mereka jumlahnya sekitar 80-an. فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائره إلى الله تعالى حتى جئت. Maka Nabi SAW menerima apa yang nampak dari mereka, dan beliau membaiat mereka bahwa kalian yang jujur dalam pernyataan ini. Harus membaiat Nabi bahwa mereka jujur dalam pernyataan ini. Dan Nabi memintakan ampun untuk mereka, dan perkara rahasia mereka yang ada hakikat di dalam hati mereka Nabi serahkan kepada Allah. Itu beliau lakukan, kata Ka'ab, hatta ji'tu, sampai saya datang. Dan beliau Ka'ab untuk datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma sallamtu tabassama al-mughdab. Maka ketika saya salam, beliau pun tersenyum dengan senyum yang marah. Berarti senyum ada 2 macam. Ada senyum yang gembira dan ada senyum yang marah. Nah, kembali Ta'al. Kemudian setelah itu beliau berkata, sini. Faji'tu amshi hatta jalastu baina yadayhi. Maka saya pun datang berjalan sehingga saya duduk di depan beliau. Faqala li ma khallafak alam takun qad ja'aka dhahra. Beliau bertanya kepada Ka'ab, kenapa kamu tidak hadir? Bukankah kamu telah membeli tunggangan? Tahu Nabi bahwa ini orang mampu. Nah, قال قلت يا رسول الله إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطك بأذري لقد أوتيت جدلا. Kata Ka'ab, ya Rasulullah, sungguhnya saya demi Allah, andai kata saya duduk kepada selain engkau dari penduduk dunia, maka engkau akan melihat saya akan keluar dari kemarahannya dengan udzur. Saya akan keluar
dari kemarahannya dengan udzur yang dia berikan. Laqad utitu jadalan. Saya telah diberi bagaimana cara lepas dari hal tersebut. Telah diajari bagaimana cara melepaskan dirinya. Jadi semuanya sudah dipelajari orang kasih saran sama beliau. Kita menyampaikan saja, lepas. Kan begitu. Tapi apa yang kata Ka'ab? Walakin wallahi laqad alimtu. Akan tapi saya demi Allah, sungguh saya ketahui. La yuhaddatsuka al-yawma hadithu kadhib targhab fi anni la yashkanna Allah yaskhituka alayhi. Kata beliau akan tetapi demi Allah saya mengetahui. Andai kata saya menceritakan kepadamu pada hari ini pembicaraan yang dusta dan engkau meridai saya dengannya, maka dikhawatirkan Allah akan membuat engkau murka terhadap saya. Wa haddatsuka haditha sidqin tajidu alayya fihi. Apabila saya menceritakan kepadamu cerita yang jujur, maka engkau akan marah kepada Inni la'arju fihi uqba Allah azza wa jalla. Dan saya berharap di belakangnya pahala dari Allah azza wa jalla. Kemudian beliau tegaskan, wallahi ma kana li adl. Demi Allah tidak ada udzur bagi saya, tidak ada. Wallahi ma kuntu aqwa wa la aysara minni hina takhallaqtu anhu. Kemudian Ka'ab berkata, wallahi sumpah lagi demi Allah, saya tidak seorang pun yang lebih kuat dan lebih banyak kemudahannya dari saya ketika saya sudah hari ini dari engkau. Jadi betul. Bukan Rasulullah SAW betul semua. Saya lain. Nah. Faqala Rasulullah SAW anna hadha faqad sadaq. Rasulullah SAW bersabda, adapun orang ini dia telah jujur. Faqad hatta yaqdi Allah fika. Maka berdirilah kamu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan keputusannya kepada engkau. Nah. Wasara rijalun min Bani Salamah tattaba'un. Maka berjalanlah sekelompok orang dari Bani Salamah dan mereka mengikuti saya. Setelah disuruh pergi oleh Nabi sampai turun keputusan tentang engkau, maka setelah keluar Ka'ab diikuti oleh sekelompok orang dari Bani Salamah. Diikuti. Apa yang mereka katakan? Faqalu li, mereka berkata kepadaku, wallahi ma alimnaka adnabta dhanban qablaha. لقد أجزت أن لم تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر إليه المخلقون فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم. Kata mereka, demi Allah kami tidak pernah mengetahui kamu berbuat dosa satupun sebelum ini. Dan Allah tidak mampu untuk memberikan udzur kepada Rasulullah SAW seperti yang lainnya memberi udzur. Sungguhnya kalau kamu minta udzur kepada Nabi, pengampunan dari Nabi memintakan ampun untuk kamu tidak cukup terhadap dosa kamu dari hidup. Mereka berkata begitu. Nah, apa kata Ka'ab bin Malik? Wallahi ma zalu yu'annibunani hatta aradtu an arji ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata Ka'ab, demi Allah, terus menerus mereka mencela saya, memarahi saya, menyesalkan kenapa saya seperti itu. Sampai kata Ka'ab, seakan-akan saya ingin kembali lagi kepada Rasulullah SAW. Kau sedih nafsi dan saya dustakan diriku. Demikian. Semua telah. Kemudian saya berkata kepada mereka, halaki hada ma'iyya min ahad? Apakah ada yang seperti ini bersama saya? Faqalu na'am. Maka mereka berkata, iya. Laqiyahu ma'aka rajulan. Ada dua orang yang seperti kamu. Yang juga tidak hadir dan tidak punya udzur. Dan mereka bijak kepada Nabi, bilang, saya tidak punya udzur. Dua. Kalau misalnya maksudnya, keduanya berucap seperti yang kamu ucapkan. Waqila lakuna mithla ma qila lak. Dan dikatakan kepada keduanya seperti apa yang dikatakan kepada Anda. Maksudnya disuruh pergi sampai Allah memberikan keputusan kepada Anda. Jadi kalau begitu, tiga orang yang jujur di perang Tabuk ini tidak hadir dan tidak mempunyai udzur. Maka dikatakan di sini dalam hadis ini, waqila lakuna baik. Kuntum antuma, maka kata Ka'ab, saya bertanya siapa mereka berdua? Qalu Murrah bin Rabi'ah al-Umari wa Hilal bin Umayyah al-Waqiti. Yang pertama Murrah bin Rabi' al-Umari, yang kedua Hilal bin Umayyah. Dua orang. Jadi dengan Ka'ab berarti tiga sudah. Ya, tiga orang ini yang tidak hadir di perang Tabuk diringkas dalam satu kalimat, yaitu Makkah. Huruf Mim, Kaf dengan Haf. Mim, Mirarah, Ibn Rabi', Kaf,
Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah. Itu untuk memudahkan ini. 3 orang yang tidak hadir di perang Tabuk. Nah, baik. Kemudian dikatakan di sini, kalau fadzakaru li rajulaini salihain qad shahida badran fihima uswah. Mereka menyebutkan pada 2 orang lelaki yang salih dan keduanya hadir di perang Badar. 2 orang ini tidak hadir di perang Badar. 2 orang yang salih. Qala maka itu hina dzakara Rasulullah li, maka saya pun berjalan ketika mereka menyebutkan berdua bersama aku. Jadi agak ringan ya. Ada temannya ternyata. Nah, sehingga kalau mendapatkan hukuman terasa agak lebih mudah. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalami ayyuha thalatha min bayn man takhallafa anhu. Dia masuk ke sini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami atau melarang manusia untuk berbicara kepada kami 3 orang. Jadi ini hukuman yang pertama. Setelah disuruh pergi, pertama tidak boleh bicara. Tidak boleh bicara. Fajtabana minna, maka manusia pun menjauhkan. Fajtabana minna, manusia pun menjauhkan. Aqala taghayyaru lana, manusia pun berubah terhadap kami. Hatta tanakkartu li bi nafsi al-ard, hatta tanakkara li bi nafsi al-ard, sehingga seakan-akan bumi yang ada di depan ini bumi yang asli. Bayangkan tidak, semua manusia tidak ada yang berbicara dengan dia. Bayangkan ya, pada satu kota, kemudian di dalam kota itu tidak ada yang berbicara dengan dia. Perintah. Sama dia di al-lati arifuha, seakan-akan bumi ini bukan bumi yang saya kenal. Kalau itu ala dalika 50 laylan. Dan saya pun menjalani itu selama 50 malam. Bayangkan, 50 malam, 50 hari, 50 malam. Fa'amma sahibaya fastakana wa qa'ada fi buyutihima yabkiya. Adapun 2 temanku, maksudnya 2 yang lain, keduanya istakana betul-betul menyesal, dan mereka hanya kerjanya duduk di rumahnya dalam keadaan menangis terus menerus. Wa ma ana fakuntu ashadda al-qawm wa ajladahum. Adapun saya yang paling muda di antara saudara dan saya yang paling kuat. Apa terakhir? Saya keluar hadir salat, ashhadu salat ma'al muslimin. Saya menyaksikan salat bersama kaum muslimin. Ini masih sempat hadir salat. Kalau yang lainnya enggak ada yang keluar salat. Ini menunjukkan bahawa kalau dalam hal yang seperti ini, ketika mendapatkan ta'zir atau istisal dengannya, maka punya udzur untuk tidak hadir salat berjamaah. Nah, tapi Ka'ab bin Malik tetap hadir salat berjamaah bersama kaum muslimin. Wa aqum bil aswaq, dan saya berkeliling di pasar-pasar. Wala yukallimu ahad, dan tidak seorang pun yang berbicara dengannya. Bayangkan, di pasar tidak seorang pun yang berbicara dengannya. Terkira bisa dibayangkan bagaimana perasaannya. Wa ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa usallim alaihi. Dan saya datang kepada Rasulullah dan saya beri salam kepada beliau. Wa huwa fi majlisihi ba'da salat. Dan beliau di majlisnya setelah salat. Fa'aqulu fi nafsi, maka saya berkata pada diriku, hal harrat syafatihi bi rabbil salam amla. Saya apakah beliau bergerakkan bibirnya menjawab salam atau tidak. Beliau terus terjadi. Thumma usalli qariban minhu. Kemudian setelah itu saya salat dekat beliau. Wa usari'uhu an-nazar, dan saya mencuri pandang. Bukan artinya menoleh, mencuri pandang. Seorang kalau salat, ini kadang tetap ininya, wajahnya menghadap ke depan, tapi matanya bisa melihat sebelah yang lain. Itu maksud mencuri pandang. Adapun menoleh, itu terlarang di dalam salat. Nah, tapi yang seperti ini boleh sepanjang tidak melalaikan dari salat. Adapun kalau melalaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fi salati la syughla. Tentunya dalam salat itu kesibukan yang sangat sibuk. Nah, saya aqbaltu ala salati nadhara ilayhi. Kalau saya sudah mulai salat, maka Nabi baru melihat kepada saya. Wa idza taqaddu nahwahu a'radana. Kalau saya berpaling, ya. Sekali saya berpaling ke arah beliau, maka beliau berpaling dari saya. Bayangkan, Rasulullah dalam keadaan seperti orang yang dia sangat cintai. Nah, hatta qala dzalika alayya min jabwatil muslimin. Sampai ini pun menjadi panjang atasku terhadap kerana kaum muslimin menjadi masyawiku hatta tasawwara jidara Abi Fatal. Maka saya pun berjalan sampai saya naik ke
tembok kebun Abu Qatadah. Wa huwa ibnu ammi. Dan Abu Qatadah ini adalah sepupunya, anak pamannya. Wa ahabbun nas ilayya, dan termasuk manusia yang sangat saya cintai. Fakallamtu alaihi. Allah Subhanahu wa ta'ala salam. Saya beri salam kepada Abu Qatadah. Demi Allah dia tidak menjawab salam. Faqultu lahu ya Abu Qatadah, anshaduka billah, hal ta'lamu an ahabba Allah wa rasulahu? Maka saya berkata pada Allah Abu Qatadah, saya tanya kepada engkau demi Allah, apakah anda tahu bahawa saya cinta kepada Allah dan Rasulnya? Abu Qatadah dia. Fa'udtu, saya pun kembali dan saya bertanya kepadanya, fasakat, dia belajar kepada saya. Kemudian saya kembali lagi dan saya bertanya, maka Abu Qatadah berkata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka berderailah air mataku. Watawallah itu sekat keluarga tidak. Lalu saya pun pergi sampai saya melewati tembok itu. Nah, di sini menunjukkan boleh mengucapkan kalimat tasbih misalnya atau kalimat Allah wa Rasuluhu a'lam, dan itu tidak dianggap melanggar perintah Nabi yang melarang berbicara kepada Ka'ab bin Malik. Saya kira cukup dari sini. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Sebenarnya berbicara tentang hukum syariah yang menjadi dasar patokan itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diambil hukum dan ditegaskan sebuah hukum. Adapun pendapat para ulama, tidak harus ada kesepakatan di dalam suatu permasalahan. Yang menjadi ukuran adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, dan Al-Quran telah mengharamkan riba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afa." Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba adha'afan mudha'afa. Dan di ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu" Nah, ada beberapa ayat dalam surah Al-Baqarah, "Wadaru minar riba" begitu, dan tinggalkanlah dari riba. Masalul ladina, kemudian ada juga perumpamaan bagi orang yang makan riba bagaikan orang yang kesurupan syaitan. Dan di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La'anallahu riba wa akilahu wa mukilah." Nah, Allah melaknat riba, orang yang makan riba dan orang yang memberi makan dengan riba tersebut. Jadi secara umum tentang hukum masalah riba itu adalah hukum jelas dalam syariah tentang haramnya. Adapun apa yang tergolong riba itu memang ada beberapa sisi perbedaan. Iya, di kalangan para ulama, tapi perbedaan pendapat itu bukan yang menjadi ukuran. Tidak semua pendapat dijadikan landasan untuk menolak suatu hukum, tidak. Nah, tapi pendapat yang mempunyai dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pun jelas tegas menunjukkan bahwa ini adalah perkara yang tergolong riba dalam syariah, maka yang wajib untuk meninggalkan perkara tersebut. Ya, wallahu taala sesuai dengan syariah. Sebab di dalam hadits Jarir bin Abdullah, beliau berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima' ba'da dafn al-mayyit min an-niyaha." Al-ijtima' ila at-ta'am, al-ijtima' wa sana'at at-ta'am ba'da dafn al-mayyit min an-niyaha. Kami menghitung orang yang berkumpul dan membuat makanan setelah dikuburkannya si mayat, itu terhitung dari ratapan. Ya. Dan meratap itu adalah salah satu dari perkara jahiliyah yang dikatakan oleh Nabi, "Sintani min ummati min amril jahiliyah at-ta'nu 'ala al-ansab wa at-ta'nu fil ansab wa niyahatu 'ala al-mayyit." Dua perkara dari umatku dari perkara jahiliyah adalah mencerca nasab dan meratap ketika ada orang yang meninggal. Maka dikatakan itu minan niyahah. Ya, karena itulah tidak disyariatkan adanya acara berkumpul-kumpul dibuat khusus, kemudian adanya
pembuatan makanan di situ atau sejenisnya, ini dari perkara yang bertentangan dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari takziah itu memberikan azza, menghibur hati keluarga orang yang ditinggal. Kan begitu? Menghibur hatinya itu tidak harus dalam suatu acara tertentu dan hanya satu orang saja yang memberikan hiburan hati untuknya. Ya, bahkan setiap muslim kalau dikatakan dia bertakziah, yaitu dia menenangkan hati saudara yang kena musibah atau membuat dia gembira, ya, apakah dengan dia memberi hadiah untuknya, dibawakan sesuatu untuknya sehingga bergembira mereka, ya, dihilangkan kedukaannya, pikiran tentang musibah yang baru menimpanya, ya, atau yang semisal dengan itu. Adapun keadaan atau kebiasaan yang biasa terjadi di tengah masyarakat, dan ini termasuk dampak negatifnya, karena adanya kebiasaan bikin acara-acara yang seperti itu, akhirnya kadang keluarga si mayit tidak mampu, dia kadang berhutang gara-gara untuk bikin acara yang seperti itu. Dan ini orang yang sudah kena musibah, akhirnya dia harus menanggung beban yang lain. Ya, berubahlah menjadi judul luka di atas luka. Ya, begitu. Dan ini dari perkara yang tercela tentunya dari sisi syariat. Karena itulah sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, adapun memberi nasihat, ya, kalau memberi nasihat misalnya dan tidak ditentukan waktunya dan tidak dikhususkan, ya, dan tidak ada pembuatan makanan dari pihak orang yang kena musibah, maka tidak apa-apa. Misalnya seorang datang ke tempat takziah, ke tempat orang yang kena musibah, dia datang ingin menyebarkan hatinya, dan di situ banyak berkumpul orang keluarganya, ya. Ya, keluarga yang banyak berkumpul ini ingin dia beri nasihat secara umum. Kenapa dia beri nasihat secara umum? Jelas ukuran-ukuran itu tadi jangan masuk ke dalam kategori sengaja berkumpul, ya, dan sengaja dan membuatkan makanan, ya, di dalam setelah ditanamnya al-mayyit, dan semuanya terhitung an-niyahah. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha merahmati makhluknya, dan setiap syariat dari Allah dan Rasulnya itu ada kebaikan bagi si makhluk, apabila mereka melakukannya. Ya, karena itu tradisi dan kebiasaan itu hendaknya jangan dijadikan sebagai suatu perkara yang dengan hal itu dianggap sebagai agama. Wallahu taala. Orang kaya, Nabi memberikan uzurnya pada atakum amru yushghiluhum. Mereka telah kedatangan suatu perkara yang menyibukkan mereka. Sibuknya bukan hanya dari sisi itu, banyak perkara. Ya, sibuk dari sisi perasaan dan seterusnya, bukan hanya dari sisi materi disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, kita tidak menghitung dari materinya. Yang menjadi masalah, adanya kebiasaan seperti itu akan membuat suatu perkara tersendiri dianggap sebagai agama padahal bukan bagian dari agama. Dan ini bahaya, ya, perkara yang sangat berbahaya sekali. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun." Siapa yang beramal dengan suatu amalan tidak dibangun di atas perkara kami, maka amalan tersebut adalah amalan yang tertolak. Dia lakukan secara terpaksa, kemudian setelah itu dijalani, maka mengikhlaskannya. Ya, setelah itu dia tinggalkan rasa terpaksaan tersebut dan dia kuatkan hatinya, dia lakukan hal tersebut karena Allah Subhanahu wa taala apabila amalan tersebut adalah amalan kebaikan. Ya, adalah amalan kebaikan. Tapi kalau amalannya adalah amalan kejelekan dan dia dipaksa dan tidak bisa lepas darinya, maka dia melakukannya sambil banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, itu amalan apabila ia dipaksa dan tidak ada jalan keluarnya yang lain. Ya, paksa misalnya dibunuh kalau dilakukan, ya, atau diperlakukan sesuatu yang mendesaknya sehingga dia harus lakukan, itu masalahnya lain lagi. Wallahu taala alam. Dalam Al-Quran dikatakan, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innu bil iman, kecuali orang yang terpaksa dan hatinya tenang dengan keimanan. Ya. Kisah para istri Rasulullah atau para perempuan yang ditinggal itu terlalu banyak sekali dalam sejarah bagaimana sabarnya mereka, ya. Dan cukuplah kita melihat bagaimana tenangnya mereka ditinggal dan tidak membebani para suami mereka yang berangkat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada sebagian sahabiah yang ia
suaminya berangkat berperang bersama beberapa orang anaknya, semuanya meninggal. Ya. Di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam jihad semuanya, tidak ada yang kembali. Maka datanglah para perempuan ke rumahnya, ingin menghibur hatinya. Ya. Ketika mereka sudah sampai di rumahnya, perempuan ini berkata, sahabat ini berkata, kalau kalian datang ke sini memberi kabar gembira untukku tentang meninggalnya mereka di medan jihad, maka tidak apa-apa. Tapi untuk selain itu silahkan kalian pulang. Ya. Nah, menunjukkan kesabaran ya, beliau, dan beliau sangat mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun perempuan, ada di dalam sejarah beberapa perempuan yang pernah ikut serta di dalam peperangan ya, dengan tugas-tugas seperti mengobati orang yang sakit ya, tentunya dengan beberapa kriteria yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, peperangan yang dugaan besar kaum muslimin mereka akan menang. Ya. Ada peperangan sengit yang dikhawatirkan kaum muslimin misalnya kalah atau masih pertimbangan seimbang, ini tidak diikutkan sebab tidak ada maslahat. Ya. Kemudian tugasnya hanya sekedar memberi minum ya orang yang kehausan atau mengobati yang luka. Ya. Dan bukan artinya mengobati dalam artian bersentuhan, tidak. Disebutkan oleh para ulama bahwa tentunya sesuai dengan batasan-batasan syariat. Semuanya ini ada dalam beberapa hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Diketahui bahwa mereka sholat belum masuk waktu, maka tidak boleh sholat bersama mereka. Ya. Sebab kalau sholat bersama mereka, sholatnya batal. Syarat syahnya sholat adalah dukhulul waqt, masuknya waktu. Bagaimana mau sholat dan waktu belum masuk? Ya. Kalau mereka sudah adzan kemudian sholat sendiri, maka biarkan mereka sholat. Nanti pas masuk waktu, baru mereka sholat sendiri. Nah, ini sepanjang tidak ada fitnah di masjid itu. Dalam artian kalau dia bikin jemaah sendiri, jemaah baru sendiri di masjid, tidak ada fitnah di masjid. Tapi kalau dikhawatirkan fitnah, maka dia cari masjid lain. Atau kalau tidak ada masjid lain, maka sholat di rumahnya tidak apa-apa. Ya. Sebab hadir di masjid membuat fitnah dan tidak ada sholat, ya, sholatnya tidak pada waktunya, maka harusnya dia sholat sesuai dengan apa yang diperintahkan. Fastaqim kama umirta. Istiqamalah kamu di atas apa yang kamu diperintahkan. Ya. Tapi ingat ya, bahwa dia yakin bahwa mereka ini sholat bukan pada waktunya. Kalau dia juga hanya menduga, ya, sini juga menduga, maka asalnya ya, yang dipakai itu adalah sangkaan besar, dugaan kebanyakan atau dugaan besar itu sudah cukup, insyaallah taala. Dugaan besar sudah masuk waktu, sudah selesai. Misalnya sudah 1:30, dugaan besar sudah masuk waktu, ya masuk sholat. Iya. Nah, saya kira di seluruh waktu itu agak jelas. Cuma ada perbedaan hanya biasanya di waktu maghrib dan di waktu subuh saja. Itu yang banyak perbedaan di kalangan kaum muslimin. Maka siapa yang pandai melihat dengan waktu sholat dan dia yakin belum masuk waktunya, ya, maka dia jangan hadir sholat sampai masuk waktu. Ya, wallahu taala. Kata riwayat. Dan riwayat-riwayat itu tidak bertentangan. Dua mata tidak disentuh oleh api neraka. Bukan artinya hanya dua itu saja. Ya. Sama kalau saya katakan saya punya uang 5.000 misalnya. Apakah pernyataan saya ini menunjukkan saya cuma punya uang 5.000? Kan tidak, saya cuma tawarkan saya punya uang 5.000. Mungkin saya punya 5.000 yang lain, kan begitu? Iya. Ya atau tidak? Ya. Dan itu terbukti dalam beberapa hadis. Seperti dalam hadis dikatakan 7 orang dinaungi oleh Allah di bawah teduhannya. Hari tidak ada teduhan kecuali tujuannya. Dalam hadis Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim. Terangkan dalam hadis yang lain, riwayat-riwayat masih ada yang selain dari 7 itu. Kalau begitu pengabaran di situ hanya sekedar kabar, bukan penentuan jumlah. Ya. Sama dengan 2 orang yang tidak disentuh matanya oleh api neraka. Ini bukan terbatas cuma 2. Mungkin ada yang lain sesuai dengan nas yang ada. Nah, ya Allah Taala. Kan oleh para ulama salat kembali dari safar, hanya sebut begitu. Jadi tidak ada penamaan khusus, hanya untuk mendekatkan. Ya, 2 rakaat ketika kembali dari safar. Dan tempatnya di masjid. Siapapun boleh melakukannya. Siapapun boleh melakukannya. Jadi diberi judul bab khusus oleh para ulama dalam buku-buku fikih tentang adanya salat sunnah 2 rakaat ketika kembali dari safar. Yang paling pertama dia injak adalah masjid sebelum ke rumahnya, salat 2 rakaat setelah itu ke rumahnya. Nah, saya. Ya. Apakah dari negeri Saudi Arabia misalnya Mekah atau Madinah, atau dia dari Malaysia atau dari negeri anta berantah, yang dari mana saja, ya, dia kembali dari safar, maka
disyariatkan untuk salat 2 rakaat masjid. Nah, selawat itu ada beberapa kaifiat sesuai dengan yang warid. Jadi apa yang datang ditetapkan dalam hadis yang sahih, ya kadang ini dipakai, kadang itu, kadang ini, kadang itu. Nah, apa yang diperselisihkan tentang masalah tertib membaca dalam salat. Cuma memang paling afdalnya dia membaca secara berurut sesuai dengan tertib Al-Quran. Ya. Afdalnya bagusnya dia baca ayat kursi, setelah itu 3 ayat setelah Al-Baqarah. Ini dari sisi tertib, bagusnya tertib, tapi bukan keharusan. Bukan keharusan. Sebab Nabi SAW pernah membaca dalam salat, beliau membaca Al-Baqarah, setelah itu An-Nisa, lalu kembali membaca Ali Imran. Ya itulah dalam satu surah atau berbeda surah. Ya, ini ada beberapa bentuk gambaran, insyaallah taala tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya untuk membaca ayat 10, dia akhirnya 12 sudah baca ayat 12. Itu lain lagi namanya. Itu kalau seperti itu biasanya lupa imamnya. Ya, kalau dia lupa, dia punya udzur, tidak apa-apa dia loncat kalau misalnya tidak ada yang mengingatkan. Tapi kalau dia ingat atau dia tahu, ya kemudian dia sengaja loncat, itu namanya main-main dalam membaca ayat. Nah, macam seperti itu adalah perkara yang tidak dibolehkan dalam secara syariat. Harusnya dia baca sebagaimana Al-Quran itu di dalam tertibnya sesuai dengan susunannya. Nah, wallahu ta'ala alam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membaca sebagian dari hadis Ka'ab bin Malik menjelaskan tentang kisah alfanya beliau di perang Tabuk dan bagaimana Rasulullah SAW menanggapi tidak hadirnya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lainnya, Murarah bin Rabi' dan Hilal bin Umayyah, mereka bertiga semuanya tidak hadir di perang Tabuk tanpa uzur. Dan mereka jujur kepada Nabi SAW bahwa mereka tidak hadir di perang Tabuk dan tidak mempunyai uzur. Iya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan supaya mereka bertiga berdiri dan pergi sampai Allah memberikan keputusannya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan supaya 3 orang ini dijauhi, tidak dibicarai dan tidak pula dijawab salamnya. Ya. Nah, dan telah kita baca bagaimana perasaan Ka'ab bin Malik dan 2 orang temannya ketika diperlakukan seperti itu. Adapun 2 orang teman Ka'ab bin Malik, Hilal
ibn Rabi' dan Sayyid Murarah ibn Rabi' dan Hilal bin Umayyah, keduanya tidak pernah keluar rumah. Dan mereka kerjanya hanya menangis di rumah, menyesali perbuatannya. Adapun Ka'ab bin Malik, beliau masih keluar pasar, tapi tidak seorang pun yang menjawab salamnya. Ya. Dan masih hadir salat berjamaah. Dan disebutkan kisah terakhir kemarin, yaitu beliau masuk ke kebun Abu Qatadah, anak pamannya. Dia masuk ke kebun Abu Qatadah lalu memberikan salam kepada Abu Qatadah, dan Abu Qatadah pun tidak menjawab salamnya. Iya. Nah, di antara kandungan yang bisa kita petik dari masuknya Ka'ab bin Malik ke kebun Abu Qatadah, seorang itu diizinkan untuk masuk ke rumah seorang apabila telah diketahui ridhanya orang tersebut. Orang ini ridha dan orang ini sudah mengizinkan. Sebenarnya kalau dikatakan kamu kalau datang ke sini tidak apa-apa, kamu langsung masuk saja tidak apa-apa. Maka kalau diketahui ridhanya, tidak apa-apa dia masuk. Tapi kalau tidak diketahui, maka harusnya dia minta izin sebelum masuk. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta yu'zana lakum. طيب يا أيها النبي لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian masuk ke rumah-rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian istighnas dan kalian meminta izin kepada penghuni rumah tersebut, yang memberi salam kepada penghuni rumah tersebut. Ya, kemudian di ayat setelahnya dikatakan, "Fa in lam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'zana lakum." Nah, apabila kalian tidak mendapatkan di dalamnya seorang pun, maka jangan kalian masuk sampai diizinkan untuk kalian. Wa in qila lakum irji'u farji'u. Kalau dikatakan kepada kalian kembali, maka kembalilah kalian. Nah, hadapnya orang yang masuk ke rumah itu dia lihat keadaan rumahnya, dia ketuk 3 kali, mintanya 3 kali, tidak diizinkan, maka hendaknya dia kembali. Sebagaimana dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari dan lain-lainnya. Dan ini dari adab etika syariah yang banyak orang tidak menjaganya. Ya, dan alhamdulillah syariat Islam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang beliau katakan, "Bu'ithu liutammim makarim al-akhlaq." Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Sungguh engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Seorang muslim hendaknya menjadi dirinya saya mempunyai etika dan akhlak yang baik. Akhlak sebagai seorang muslim, iya, beda antara muslim dan kafir dalam etika dan akhlak. Nah, dan beda antara orang yang berilmu, orang yang mempunyai ilmu dan orang yang tidak mempunyai ilmu dari sisi akhlak. Iya. Dan akhlak yang baik itu ada 2 macam. Ada yang sifatnya tabiat, memang dasar pembawaannya dia mempunyai akhlak yang mulia, dasar pembawaan. Dan ada yang merupakan iktisab, dia upayakan bisa seperti itu, berakhlak seperti itu. Dia rubah dirinya, misalnya dia senang marah, dia rubah supaya menjadi penyabab. Dia misalnya tergesa-gesa, dia rubah supaya bisa senang pada semua perkara. Ya. Dulunya senang cerita hal-hal yang tidak bermanfaat, dia rubah sedikit-sedikit. Nah, ini iktisab namanya. Kalau dia tidak dilatih dengan seperti itu, maka kapan diri itu bisa menjadi baik? Karena itulah di antara poin dari syariat Islam adalah memperbaiki dan mendidik diri dengan akhlak yang mulia. Nah, dan manfaat akhlak yang mulia untuk pribadi dan umat itu sangat besar sekali. Ya, tidak bisa diukur dan tidak bisa dinilai betapa besar manfaat dari akhlak yang mulia tersebut. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, "Fabainama ana amshi fi suqil Madinah." Setelah saya berjalan di pasar Madinah, "Ibn Nabawiyyun min Nabawi ahli Syam."
mimman qadima bil-ta'am yabi'u bil Madinah. Tiba-tiba ada nabat petani, min nabat ahli Syam, dari nabat ahli Syam, dari petani negeri Syam. Nah, mimman qadima bil-ta'am, dia datang dengan membawa makanan. Maksudnya hasil taniannya, hasil tanamannya dia bawa ke Madinah. Jadi dari Madinah, dia jual di Madinah. Jadi dia dari negeri Syam. Ya. Dan waktu itu negeri Syam kenal sebagai kerajaannya orang-orang Rum. Iya. Maka rupanya nabat ini bukan sekedar nabat saja, dia hanya sekedar petani yang masuk. Rupanya dia membawa surat. Ya. Maka dia berkata, "Man yadullu ala Ka'ab bin Malik?" Siapa yang menunjukkan kepadaku Ka'ab bin Malik? Fatatiqanna yashiruna lahu ilayya hatta ja'ani. Maka manusia pun mengisyaratkan kepadaku sampai orang ini datang kepadaku. Fadafa ilayya kitaban min Malik Ghassan. Maka dia pun memberikan kepadaku satu surat dari Raja Ghassan. Rupanya dari raja di sana. Wa kuntu katiban, dan saya orang yang bisa membaca. Faqara'tuhu, maka saya baca, fa'idah fihi, ternyata di dalamnya, amma ba'du, fa'innahu qad balaghana anna sahibaka qad jafa, wa lam yaj'alka Allah bidari hawaya, wa la mudhi'a, falhaq binai wasita. Tertulis di situ, sungguhnya telah sampai kepadaku, telah sampai kepada kami bahawa temanmu, maksudnya Nabi Muhammad, telah berbuat kasar kepadamu. Dan Allah tidak menjadikan engkau di tempat yang penuh dengan kehinaan dan tempat yang sempit. Kalau begitu, hendaknya kamu bergabung dengan kami supaya kami memberikan kebaikan untukmu, memberikan perlindungan dan ketenteraman untukmu. Ini anjuran kalau orang kafir, ya. Lihat bagaimana hifznya mereka supaya para sahabat itu kembali dan murtad dari agamanya. Nah, walan tarda anka al-yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah rida terhadap engkau sampai engkau mengikuti apapun seruannya, walaupun dia berteriak-teriak dengan slogan kemanusiaan, menciptakan perdamaian, mencintai manusia dan seterusnya, itu hanya slogan. Nah, mereka itu adalah orang-orang atau istilahnya dalam kata Indonesia musang berbulu domba. Nah, menyerukan seperti itu. Tapi hakikatnya kebencian yang sangat dalam terhadap kaum muslimin. Nah, ini pokok yang harus diketahui. Ternyata dia dengar Ka'ab bin Malik ini sedang diperlakukan dan diberi pelajaran oleh Nabi. Ya, tidak boleh diberi salam dan seterusnya. Oh, kesempatan dia kirimi Ka'ab bin Malik. Ya, kalau sampai kepada kami bahawa temanmu telah berbuat kasar kepadamu dengan perlakuan seperti itu di hajat, maka kamu gabung sama kami. Kami akan memberikan perlindungan untukmu. Ya, dia ajar. Nah, di sini lihat lagi-lagi cobaan datang kepada Ka'ab bin Malik. Subhanallah. Iya. Kata beliau, "Faqultu hina qara'tuha," maka saya membaca itu sudah saya baca surat itu, "Wa hadhihi aydan min al-bala." Ini juga dari musibah kata Ka'ab. Iya. Kata yang mampu lihat tanur fajajartuha. Maka saya bawa ke tungku, ya tungku masak, kemudian saya bakar surat itu. Nah, ini pendirian beliau yang kuat. Menunjukkan beliau betul-betul jujur ingin bertobat. Nah, hatta idza madat 40 min al-50. Sampai berlalu 40 hari. Sudah. Dia berjalan 40 hari. Tiga orang sahabat ini diperlakukan sedemikian rupa. Ya, luar biasa, sudah 40 hari. Satu hari saja sempitnya luar biasa. Ini sudah 40 hari mereka jalan. Iya. Nah, tidak perlu berbicara dengan manusia. Sudah 40 hari. Begitu sudah berlalu 40 hari, wastalbatan wahyu, dan wahyu kelihatannya lambat. Maksudnya belum naik turun. Idja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini. Maka tiba-tiba datang kepadaku utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang lagi utusan Nabi kepada Ka'ab dengan perintah berikutnya. Maka utusan ini berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruka an ta'tazila imra'atan."
Sungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan kamu untuk menjauhi istri. Ini hari ke-40, istri pun tidak boleh dekat. Nah, aku terima kasih berkata, "Usalliha anna dafa." Saya talak dia atau apa yang saya lakukan? Apa maksudnya sejauhi? Saya talak atau apa yang saya lakukan? Qala. Kata utusan ini tidak. Bal istazilha fala taqrabanna. Kamu jauhi dia, jangan kamu dekat. Wa arsala ila sahibiyya bimithli dzalik. Dan Nabi juga mengutus kepada dua temannya yang lain dengan perintah yang sama. Aku tulis berarti, maka kata saya berkata kepada istriku, ilhaqi bi ahli. Aku ini indakum hatta yaqdi Allah fi hadzal amal. Ya, kamu gabung bersama keluarga. Saya kamu pulang ke rumah orang tuamu. Ini kalimat pulang ke rumah orang tuamu. Kalimat diistilahkan oleh para ulama talak kinayah. Ya, talak itu ada dua macam, dua lafaz talak. Ada talak syar'i. Talak syar'i itu bilang kamu saya talak. Itu syar'i. Mulai hari ini kamu bukan lagi istri. Itu talak syar'i. Mulai hari ini kita sudah pisah. Itu talak syar'i. Kalau talak kinayah, sudah kamu angkat saja barangmu, pergi dari sini. Kamu pulang ke rumah orang tuamu. Nah, itu talak kinayah. Kalau talak kinayah, kalau talak syar'i, begitu dia ucapkan kalimat itu, ya, maka jatuh terhitung talak. Walaupun dia mengucapkannya dalam keadaan marah, dia niatkan terhitung talak. Kalau talak kinayah, itu tidak terhitung talak walaupun diucapkan, kecuali kalau dia meniatkan. Dan di sini Ka'ab bin Malik tidak meniatkan, hanya sekedar menyuruh pulang memang. Sebab Nabi larang untuk menikah istrinya. Kalau dilarang untuk menikah, apa tinggal di rumah, suruh pulang aja dulu. Dan begitu. Ya. Maka di sini hanya sekedar perintah untuk kembali. Ya, walaupun lafaznya lafaz talak kinayah, tapi bukan niat talak. Maka ini tidak berbahaya, tidak apa-apa. Ya. Nah, Faja'at imra'atu Hilal bin Umayyah Rasulullah SAW. Kemudian istri Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu istrinya berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna Hilal bin Umayyah syekhun dha'ir, laysa lahu sabi. Fahal taqra al-mahdimah?" Kata beliau, "La, walakin la yaqrabanna." Jadi istrinya Hilal bin Umayyah datang kepada Rasulullah SAW. Nah, datang ini menyampaikan tutur Hilal. Ini menunjukkan kesetiaan istri kepada suaminya dan juga bakti untuk suaminya. Dia tanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, Hilal bin Umayyah ini syekh dhaif. Jadi sudah orang tua, dhaif, terlantar. Tidak ada pembantunya. Tidak punya pembantu. Hal taqra al-mahdimah? Apakah engkau tidak senang kalau saya melayaninya?" Qala la. Rasulullah SAW berkata, "Tidak. Lakin la yaqrabanna." Akan tetapi jangan sampai ia mendekatimu. Ya. Faqala, maka istrinya berkata, "Innahu wallah ma bihi min harakat ila syai'in." Ya. Kata istrinya, sungguhnya dia demi Allah tidak punya gerakan kepada suatu apapun. Ya. Wallahi ma zala yabki mundu kana min amrihi ma kana ila yawmika hadha. Kata istrinya, demi Allah, Hilal ini terus-menerus menangis. Mulai dari waktunya terus sampai hari ini. Subhanallah, penyesalan yang betul-betul mendalam. Ini obat yang benar. Ya. Orang yang bertobat, jujur dalam bertobat, punya kesalahan, terus dia ingat kesalahannya, dan dia tidak merasa aman dirinya telah lepas dari kesalahan tersebut. Terus dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Subhanallah. Kemudian dikatakan di sini, ya setelah mendengar itu, faqala li ba'd ahli, kata Ka'ab, sebagian keluarga aku berkata kepadamu, "Law ista'dzanta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi imra'ati, faqad adina li imra'ati Hilal bin Umayyah an taqdimah." Kata Ka'ab, sebagian keluarga aku berkata, "Andai kata engkau minta izin kepada Rasulullah tentang istrimu, sungguhnya Nabi telah memberi izin kepada istrinya Hilal bin Umayyah untuk melayani dia. Ya. Maksudnya kamu juga minta izin lah." Maka apa kata beliau? Kata Ka'ab bin Malik, "Faqultu, saya berkata, la asta'dinu fiha Rasulullah, wa ma yudrini ma la yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ista'dantuhu fiha wa ana rajulun syab."
Kata Ka'ab, saya tidak akan minta izin kepada Rasulullah SAW. Saya tidak tahu, kata beliau. Apa yang akan dikatakan oleh Rasulullah SAW minta izin? Padahal saya ini adalah seorang lelaki yang masih muda. Kalau itu tidak asyara layal. Maka kata Ka'ab bin Malik, saya pun dalam keadaan seperti itu 10 malam. Maksudnya ditinggalkan dan tidak dekat dengan istrinya. Fakamula lana 50 layal. Maka genaplah untuk kami 50 malam. Min hina lana an kalamina. Dari waktu ketika Nabi melarang berbicara dengan kami. Berarti sekarang jumlahnya genap 50 malam. Ya. 3 orang yang tidak dibicarai. Ini menunjukkan kepada kita bahawa larangan dalam hadis berbicara dengan Muslim, ya, tidak boleh lebih dari 3 hari. Itu larangan kalau sifatnya berkaitan dengan masalah dunia, berkaitan dengan urusan pribadi. Ya. Adapun kalau kaitannya dengan masalah agama, namanya al-hajr, itu sesuai dengan maslahat, meninggalkan sesuai dengan maslahat. Ya. Ini 3 orang ini, 3 orang sahabat ini diperintahkan untuk tidak dibicarai 50 malam. Luar biasa, 50 hari, 50 malam. Tidak dibicarai. Nah, maka ini cara mengkompromikannya antara dalil itu. Jadi jangan bertanya, loh, bagaimana Pak dalam hadis lain dikatakan tidak boleh tidak berbicara dengan saudara kita lebih di atas 3 hari. Kita katakan itu dalam perkara yang sifatnya masalah pribadi atau urusan dunia. Adapun kalau sifatnya masalah agama, ini orang punya pelanggaran agama, punya pelanggaran syariat, betul itu diberi pelajaran, maka boleh dia ditinggalkan, tidak dibicarai, tidak diberi salam dan seterusnya. Mudah-mudahan dia kembali. Ya. Karena itu para ulama rahimahumullah taala sepakat, ya, tentang wajibnya untuk menjauhi ahli bidah, memusuhi ahli bidah, dan tidak hidup dengan mereka. Sebab mereka itu sangat berbahaya. Ya. Karena itulah para ulama sepakat. Banyak dari ulama menukil kesepakatan di kalangan para sahabat dan para tabi'in tentang hal ini. Semuanya sepakat tentang tidak duduk dengan orang-orang yang menganut bidah. Ya. Kenapa? Sebab meninggalkan mereka punya 2 maslahat. Maslahat yang pertama, pelajaran bagi dia ahli bidah ini, supaya ahli bidah ini, ya, tahu diri dan dia merasa dirinya salah sehingga dia memperbaiki diri. Kemudian maslahat yang kedua, maslahatnya kembali kepada umat. Begitu umat melihat dia ditinggalkan, ini menunjukkan orang ini ada apa-apa. Karena itu mereka pun meninggalkannya dan tidak mendekati. Dan yang dilakukan oleh para a'immah, ya, para ulama rahimahullah, jangankan masalah besar seperti masalah bid'ah, ya, masalah kecil saja kadang, ya, para seperti diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mughaffal tentang al-hadath. Ya. Nabi SAW melarang dari al-hadath, membunuh binatang dengan melempar batu. Jadi untuk binatang buat buruan dilempar batu supaya mati. Ya. Dilarang oleh Nabi SAW ini. Jadi pakai petapel misalnya, pakai kena matanya, ya, itu dilarang oleh Nabi. Maka sahabat Abdullah bin Mughaffal berkata kepada seorang itu dilarang oleh Nabi. Kata dia, saya akan kerjakan. Kata Abdullah bin Mughaffal, kalau begitu saya akan meninggalkan kamu. Saya tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Ya. Memiliki sabda Nabi SAW, betul diberi pelajaran. Nah, karena itulah, ya, kadang sebagian orang perlu diperlakukan seperti itu. Nah, ada beberapa orang dan kelihatan banyak orang di zaman ini, ya, nampak dan tidak mempunyai adab. Andai kata sunnah dari Nabi SAW ini diterapkan, maka insyaAllah ta'ala akan aman. Ya. Akan aman Islam ini, aman kaum muslimin dari orang-orang yang merusak. Seperti kisah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar ini dikenal, ya, sebagai fitnah dengan Islam. Dan itu diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ketika beliau menerangkan nanti ada fitnah yang lebih dahsyat daripada Badr, maka Umar bertanya kepada Hudzaifah, siapakah pintu fitnah itu? Pintu yang menutup, ya, atau tentang fitnah itu? Maka Hudzaifah berkata, wahai Amirul Mukminin, antara engkau dan antara fitnah itu ada pintu yang menutup. Ya, jadi ada pintu. Umar tidak akan kena fitnah ini. Maka kata Umar, pintu itu dibuka atau dipecah. Ya.
Kata Hudzaifah, pintunya dipecah. Kalau kata Umar, kalau begitu tidak bisa ditutup lagi setelah itu. Kata Hudzaifah, benar. Sebab Hudzaifah ini menyimpan rahasia Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam masalah-masalah seperti ini. Makanya Umar bertanya kepada Hudzaifah. Umar bertanya kepada Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu taala. Setelah Hudzaifah keluar dari majelisnya, Umar ditanya, ya, apakah Umar tahu siapa pintu itu? Kata Hudzaifah, dia tahu. Sebagaimana Umar tahu bahwa setelah malam ini besok adalah siang. Kemudian Hudzaifah tanya lagi. Nah, tahu muridnya tanya kepada Hudzaifah, siapakah pintu itu? Katanya pintu itu adalah Umar bin Khattab. Dan betul-betul di zamannya terjaga agama ini dari situ. Kisah yang paling terkenal, kisah Khabib bin Asad At-Tamimi. Khabib bin Asad At-Tamimi, dia mulai ada pemikiran-pemikiran aneh. Kadang menyimpang, bertanya sesuatu, terlalu ingin mendalam di dalam suatu permasalahan dalam masalah agama. Ya. Makanya dia didengar oleh Umar bin Khattab. Ya. Sebab berlebihan dalam masalah agama tercela. Ini hanya sekedar berlebihan saja. Ya. Didengar oleh Umar bin Khattab. Dalam satu riwayat, Umar mengirim ke gubernur di tempat dia, di Kufah, ya, atau di Basrah, supaya dia didatangkan. Begitu sampai surat ini, rombongan yang pertama berangkat ke Madinah harus sudah membawa orang. Ya. Maka ia pun sampai di depan Umar bin Khattab, masih sempat tanya kepada Umar, ya, wahai Amirul Mukminin, apa tafsir ayat ini? Ya. Percaya di darwa. Umar menjawab, ini. Andai kata tidak, Nabi saya tidak mendengar Nabi berucap begitu saja yang nak ucapkan. Dia tanya terus. Umar jawab semuanya dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu oleh Umar diperintahkan supaya orang ini dicambuk 100 kali. Dalam satu riwayat dicambuk sampai dia pingsan. Kalau dicambuk sampai dia pingsan, sudah berdarah penuh dengan darah, dimasukkan ke dalam suatu tempat, dia di situ diobati sampai sembuh. Setelah itu datang lagi. Berikutnya di depan Umar bin Khattab. Umar berkata, tukang cambuk. Datang lagi tukang cambuk. Cambuk lagi seperti itu. Setelah itu dimasukkan lagi. Diobati sampai sembuh. Ya. Untuk ketiga kalinya diperlakukan juga seperti itu. Diobati sampai sembuh. Berikutnya, ketika Umar memanggil tukang cambuk, orang ini baru berbicara. Katanya, ya Amirul Mukminin, wahai pimpinan kaum mukminin, Umar bin Khattab. Andai kata engkau ingin membunuh saya, maka perbaiki cara membunuhnya. Dan kalau engkau ingin apa yang ada dalam kepalaku ini pergi, saya mempersaksikan bahwa apa yang dalam kepalaku ini sudah pergi. Maksudnya, ya, dia keanehan dalam berpikir dan sudah pergi. Ya, maksudnya dia sudah tobat begitu. Maka Umar pun memerintahkan supaya dia dikembalikan ke tempatnya. Supaya dia kembalikan ke tempatnya dan diperintahkan kepada gubernurnya jangan ada yang berbicara dengan. Sebutkan dalam riwayat, kalau ada halaqah yang duduk, kemudian dia datang, maka orang pun berteriak. Ini diperintahkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab langsung bubar halaqah. Terus demikian sampai dia datang waktunya datang kepada Musa betul-betul, dia sumpah dengan sumpah yang meyakinkan bahwa dia telah tobat. Sudah tobat. Ini pendidikannya Umar. Dan ketika terjadi fitnah Khawarij setelah masa Umar bin Khattab, dia dipanggil untuk keluar juga. Apa kata Khabib? Saya telah dididik oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab dengan pendidikan yang saya tidak bisa lupa. Dia tidak mau lagi keluar ikut bersama mereka. Membekas betul pendidikan Umar untuknya dan maslahat untuk dia. Dan maslahat untuk kaum muslimin. Ya. Dan di zaman ini betapa banyak orang-orang yang butuh diperlakukan seperti ini. Ya. Tapi butuh pemerintahan, ya, butuh orang-orang yang berwenang. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi taufik kepada mereka supaya menjaga agama ini dari orang-orang yang merusak. Nah, Wallahu musta'an. Maka di sini Ka'ab bin Malik tidak dibicarain selama 50 malam. Sudah genap 50 malam. Kata beliau, "Tsumma shallaitu salat al-fajr. Sabaha 50 lailatan ala dhahri baitin min buyutina." Kemudian saya salat subuh di pagi hari, di pagi malam ke-20, paginya dan malam ke-50, di pagi harinya saya salat subuh di atas rumah. Nah, bagaimana ana jalis al-hal? Begitu saya duduk di atas keadaan seperti itu, allati dzakara Allah Ta'ala minna, ya, keadaan yang Allah menyebut kami, ya, dalam Al-Quran tentang kami, yaitu keadaannya dikatakan di sini, pada taqat aliyah nafsi, sungguhnya diriku ini telah sempit, wa taqat aliyah ardu lima rahubat, dan bumi ini telah sempit bagiku dari seluruh penjurunya. Dalam keadaan seperti itu duduk, betul-betul menung dan betul-betul penyesalan. Ya, sami'tu sawta tariq, awfa ala sirrin, yaqul bi'ala sawta.
Maka dalam keadaan seperti itu, dia mendengar suara orang yang berteriak. Teriakannya ini menggema sampai melewati gunung teriakannya. Melewati gunung. Dia berteriak dengan suara yang sangat tinggi. Ya Ka'ab bin Malik, abshir. Wahai Ka'ab bin Malik, bergembiralah kamu. Baru dengar kalimat begitu, apa yang dilakukan oleh Ka'ab bin Malik? Fakharartu sajida. Saya pun langsung sujud. Sujud syukur. Nah, belum tahu apa bergembira apa. Belum tahu orang yang ini sudah bergembira, berarti ini kabar baik sudah langsung sujud syukur. Nah, wa araftu annahu qad jaa'a farajun, dan saya mengetahui bahwa telah datang jalan keluar. Iya. Jadi di sini pada malam begitu genap 50 hari turunlah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tentang 3 orang ini. Iya. Maka Ka'ab bin Malik pun sujud syukur. Di sini disunnahkannya orang yang ketika mendapatkan kabar gembira, dia sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud syukur itu tidak harus dalam bentuk salat beberapa rakaat, tidak. Sujud syukur, tidak ada bacaan khusus. Sujud dia bersyukur kepada Allah, itu adalah perkara yang baik. Dan ini akhlak hamba yang bersyukur. Nah, wa ta'ala rabbukum lain syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ketika Rabbmu mengumumkan bahwasanya siapa yang bersyukur sungguh saya akan tambah, dan siapa yang kufur sungguhnya siksaanku sangatlah pedih. Karena itu seorang hamba patut bersyukur atas segala nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga kita ambil pelajaran bahwa cobaan seseorang yang ketika dia menjalankan kebenaran, ketika dia menjalankan perintah agama. Sekarang di sini Ka'ab bin Malik jujur dia, tidak berdusta dalam pengakuan. Nah seperti yang lainnya. Padahal kalau ingin berdusta, mampu dia berdusta kepada Nabi. Dia menyebutkan untuk kenapa dia tidak hadir pulang misalnya dusta. Mampu dia. Dan sudah diberi kemampuan untuk itu dan diajari bagaimana cara berdusta yang paling tepat, dengan kalimat yang paling halus, dengan ibarat yang sangat mengena. Sudah diajari. Tapi beliau ingin jujur. Maka butuh menanggung derita. Butuh menanggung derita di dalam menjalankan suatu perkara yang di atas syariat. Dan ingat, perkara-perkara seperti itu, walaupun dia tanggung, kita hanya sebentar saja waktu. 50 malam sudah sebanding. Sudah sebanding dengan siksaan api neraka waliyadzubillah. Nah, orang kalau bersabar di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik untuknya. Tunggu jalan keluarnya. Tunggu jalan keluarnya. Tidak terasa akan kelihatan Allah Subhanahu wa taala membukakan untuknya jalan keluar. Maka ini harusnya yang dipikir oleh setiap muslim. Ketika dia berada di atas suatu ketaatan, dia merasa telah sempit dan dia telah lemah, maka jangan berputus asa. Ingat, pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat. Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu dekat. Jangan bersedih ketika orang sudah bersepakat memberikan kejelekan untuknya dan seterusnya. Tentu saja, sepanjang kamu istiqomah di atas jalan Allah, pertolongan Allah dalam waktu dekat akan turun. Maka seorang muslim harus punya kesabaran. Dan harus punya rasa tawakal yang sangat kuat. Ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala sangat kuat. Kalau ini dimiliki oleh seorang muslim dalam kehidupannya, subhanallah, sungguh bahagia hidupnya. Setiap kali ada masalah, dia mampu menjalani masalah tersebut, mampu melaluinya dengan keadaan yang sangat baik. Dan hasilnya, akibat yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Karena itulah hendaknya setiap muslim yang berusaha seperti ini. Dan ingat ayat dalam Al-Quran, Inna ma'al usri yusra. Sungguhnya bersama kesusahan itu ada kemudahan. Nah, wa innal faraja ma'asyiddah. Jalan keluar itu setelah adanya kesulitan. Setelah itu pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak ada. Karena itu kalau seorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membukakan jalannya dan memudahkan kebaikan kita. Demikian pula di dunia ini. Kalau misalnya dia teringat untuk melakukan suatu maksiat, teringat tergiur dengan suatu maksiat dari maksiat dunia, maka dia bersabar dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga. Kehidupan dunia ini sementara, tidak berapa lama lagi kita semua akan kembali menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dia tertahan untuk meninggalkan suatu perkara yang baik misalnya
meninggalkannya dalam syariat dan perkara yang diharamkan. Dia tinggalkan itu bersabar, tunggu dalam waktu sebentar Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dia yang lebih baik. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka syai'an lillah, abdalahu Allahu khairan minhu." Siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan mengganti untuknya dengan lebih baik. Iya, ini kenyataan. Betapa banyak orang subhanallah meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah Subhanahu wa taala menggantinya lebih baik. Dia melakukan suatu perbuatan yang tidak baik atau suatu perkara yang ternyata setelah itu dia ketahui pelanggaran dalam syariat, langsung dia tinggalkan karena Allah. Padahal di situ tempat bergantung nafkah. Dia tinggalkan karena memilih syariat. Tiba-tiba Allah menggantinya lebih baik daripada itu. Ya, yakin. Pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu seorang mukmin adalah orang yang paling bahagia hidupnya di muka bumi. Tatkala mereka mengetahui bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW menuntunkan kehidupan ini, sehingga mereka pun hidup dengan kehidupan yang bahagia. Jadi demikian pula Ka'ab bin Malik. Sini 50 malam beliau bersabar dalam taubatnya, jujur beliau dalam taubat. Tidak lama Allah Subhanahu wa taala bukakan jalan keluarnya. Apa yang terjadi? Fa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nas bi taubatillahi azza wa jalla alaina hina shalla salat al-fajr. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumumkan kepada manusia bahwa Allah telah memberikan taubat kepada kami. Ini diumumkan oleh Nabi ketika beliau telah melakukan salat subuh. Padahal an-nas yubashshirunana. Maka datanglah manusia memberikan kabar gembira kepada kami. Padahal kibala sahibayya mubashshirun. Dan datang kepada kedua temanku orang-orang yang memberi kabar gembira kepada mereka. Warakaba rajulun ilayya tarasan wa sa'asa'in min aslam kibal wa awfa ala jabal. Fakana as-sawtu asra'a min al-faras. Maka untuk Ka'ab bin Malik ada dua orang yang datang. Satu orang menunggangi kuda, ya. Satu orang lagi naik ke atas gunung, langsung berteriak, ya. Berlomba memberi kabar gembira untuk Ka'ab. Ada yang pakai kuda untuk segera, ya. Ada yang satunya karena dia tidak punya kuda naik ke atas gunung supaya berteriak. Ya. Nah, ternyata kata Ka'ab, as-sawtu asra' min al-faras. Ternyata suara lebih cepat daripada kuda. Ya, dengan suaranya sudah sampai suara kuda ini belum sampai ke sana. Ya. Nah, maka pada majah min ladzi sami'tu sautan. Begitu datang kepada saya orang yang dengar suaranya, yubashiruni, dia memberi kabar gembira kepadaku. Naza'tu lahu thawbayya, tasawtuhuna iyyahu bi bushra. Maka saya pun melepaskan dua pakaian. Ini lagi memakai dua pakaian. Orang di Arab itu apalagi muslimin biasanya punya banyak pakaian luar, ada lagi di dalam, dan seterusnya. Itu semua dipakai, memang dari seperti itu. Nah, sudah merupakan kebiasaan mereka. Maka kata Ka'ab, saya lepaskan dua pakaian. Lalu saya pakaikan pakaian tersebut untuk dia, karena dia memberikan kabar gembira kepada aku. Nah, di sini menunjukkan kepada kita bahawa seorang itu kalau diberi kabar gembira oleh seorang saudaranya yang lain, maka dari kemudian ya, akhlak, budi pekerti yang baik, dia memberikan hadiah kepada orang yang memberi kabar gembira itu untuknya. Nah, iya. Dan ini dari akhlak yang mulia. Demikian pula orang yang memberi kebaikan untuknya, dibentak oleh Nabi, kau balas juga dengan kebaikan. Misalnya ini. Kalau kamu tidak bisa balas dengan kebaikan, kamu juga beri hadiah balik untuknya, maka kamu doakan kebaikan untuknya. Kamu doakan kebaikan untuknya. Di sini Ka'ab bin Malik, apa yang dia lakukan? Dia lepaskan dua pakaiannya. Ya. Nah, wallahi ma amliku ghairahu yawmaidin. Kata Ka'ab, demi Allah saya tidak punya kecuali dua pakaian itu. Ya. Pada waktu itu, saya tidak punya kecuali dua itu. Ya, padahal tidak ada yang lain dia punya. Cuma ini. Maka untuk memberi hadiah dia beri. Wasta'artu thawbaini pada itu rumah. Setelah itu saya pinjam dua pakaian yang lain sama orang. Ya, pinjam, kemudian dia pakai. Wasalatu ata'ammamu Rasulullah SAW. Maka saya pun datang. Ya. Sengaja ingin berjumpa dengan Nabi SAW. Ya talaqani nasu faujan fauja yuhannilunani bit-taubah. Dan manusia pun berbondong-bondong ya, berjumpa denganku. Kemudian mereka memberi kabar gembira kepadaku dengan taubat. Allah telah memberikan taubat untukku. Wa yaquluna li, dan mereka berkata kepadaku, ya. La tuhannika taubatullah alaika. Hendaknya engkau merasa bergembira dengan taubat Allah atas engkau. Hatta dakhaltul masjid. Saya sampai saya masuk ke masjid, kata Ka'ab. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis hawlan nas. Iya. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di sekitar manusia. Faqama Talha bin Ubaidillah.
radhiyallahu anhu yaharwil hatta sabahani wa hadlani. Maka berdirilah Talha bin Ubaidillah. Beliau berlari kecil sampai ia menyalamiku dan memberikan kabar gembira untukku. Wallahi ma qala rajulun minal muhajirin ghairu. Kata Ka'ab, demi Allah tidak seorang pun dari muhajirin yang berdiri selainnya. Maka ada Ka'ab la yansahu li Talha. Maka Ka'ab pun tidak melupakan kebaikan Talha. Nah, di sini menunjukkan boleh dia seorang itu berdiri yang menyambut seorang. Kalau memang berdirinya bukan berdiri ya dalam bentuk yang tercela. Ada berdiri dalam bentuk yang tercela. Seperti orang memang senang kalau dia masuk, harus orang berdiri menghormati dia. Orang yang seperti ini tidak boleh kita berdiri menghormati. Nah, tidak boleh berdiri untuk menghormati. Nah, tapi kalau misalnya ada orang baru datang, kemudian kita berdiri menyambutnya, atau ada teman kita yang baru datang, kemudian kita sangat bergembira, kita berdiri menyambutnya, tidak apa-apa dalam keadaan seperti ini. Seperti keadaan Ka'ab bin Malik di sini, dan seperti Sa'ad bin Mu'adz ketika datang, beliau dalam keadaan di atas kuda terluka, dan beliau pemimpin sukunya. Maka Nabi berkata, "Qumu li sayyidikum." Berdiri kalian menjemput ya pimpinan kalian. Disuruh berdiri. Nah, tapi kalau memang orangnya suka dihormati dengan berdiri, ya. Kalau dia datang orang harus berdiri, maka orang yang seperti ini tidak boleh. Ya. Kita berdiri untuknya. Nah, baik. Kata Ka'ab, qala Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah, qala wa huwa yabruqu wajhahu min as-surur, abshir bi khairi yawmin marra 'alayka mutu waladatka ummuk. Begitu saya salam kepada Rasulullah, dan Rasulullah dalam keadaan bergemilang wajahnya karena gembira. Kata Nabi SAW, bergembiralah engkau wahai Ka'ab dengan kebaikan pada suatu hari. Hari ini tidak pernah berlalu kebaikan yang lebih baik untukmu pada hari ini. Ya. Maksudnya betul-betul ya luar biasa ya. Sudah 50 hari dijalani, kemudian mendapatkan tobat. Tobatnya pun bukan dari lisannya Nabi, tapi langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, langsung dalam konteks Al-Quran. Ya. Luar biasa. Nah, fakultu, ya, maka Ka'ab berkata, "Amin indika ya Rasulullah, amin indillah." Ka'ab bertanya, Rasulullah, ini kabar gembiranya dari engkau pribadi atau dari Allah Subhanahu Wa Taala? Qal, maka Nabi berkata, "La, bal min indillah azza wa jalla." Tidak, bahkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah azza wa jalla. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak surra istanara wajhuhu hatta kana wajhuhu qita'atu qamar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bergembira, maka wajah beliau bercahaya. Seakan-akan wajah beliau potongan dari bulan. Seakan-akan wajah beliau belahan bulan. Gitu. Saking gembiranya beliau. Wa kunna na'rifu dzalika minhu. Dan kami mengetahui itu dari Nabi. Jadi Nabi kalau diketahui marah itu kelihatan dari wajahnya. Dan Nabi kalau diketahui bergembira kelihatan dari wajahnya. Kelihatan dari wajahnya. Nah, dan itu bukan suatu sifat yang tercela secara umum. Suatu sifat tercela secara umum. Tapi ada sebagian orang juga, kadang kalau dia marah, dia mampu menyembunyikan marahnya. Ya. Mampu menyembunyikan marahnya. Ini kadang dibutuhkan pada sebagian keadaan. Ya. Khususnya untuk orang-orang yang jahil misalnya, dia melakukan perbuatan melanggar syariat, marah. Melihat tersebut. Tapi kemarahan ini kalau dinampakkan di wajah di depannya orang yang tidak tahu apa-apa, maka bukan merubah kebaikan, ya, merubah kemungkaran. Justru dia akan semakin lari. Tapi kalau dia dengan wajah baik, nasihat dengan baik, maka dia bisa menerima. Tapi kalau sudah wajahnya merah, menasihatnya dengan cara seperti itu, ya, maka nasihat yang seperti ini kebanyakannya tidak diterima. Karena itulah hendaknya seorang itu yang pandai ya, dalam setiap perkara menggunakan akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kata beliau, "Falamma jalasna baina yadayhi, qultu ya Rasulullah, inna min taubati an akhli'a min mali sadaqatan ila Allah wa ila Rasulih." Begitu saya duduk di depan Nabi, saya berkata, "Ya Rasulullah, sungguhnya dari tobatku, saya akan mengeluarkan dari hartaku satu sedekah untuk Allah dan Rasulnya." Maka Rasulullah berkata, "Amsik alaika ba'da mali, fa huwa khairun lak." Ya, kata Nabi, kamu pegang sebagian hartamu itu lebih baik untukmu. Nah, di sini juga, ya, seorang kalau datang semangat ingin menafkahkan hartanya, dia menyumbangkan seluruh hartanya, maka hendaknya diarahkan kepada yang lebih baik. Kamu pegang sebagian hartamu, jangan kamu infakkan semua. Sebab itu lebih baik untuknya. Ketimbang dia infakkan semua misalnya, dia setelah itu akhirnya mencari lagi, dan kadang karena kesulitan, kadang mengakibatkan dia mendadahkan tangannya kepada manusia, akhirnya dapat kejelekan. Maka dia nasihati supaya diarahkan kepada yang lebih baik. Maka Nabi berkata, kamu pegang sebagian hartamu, itu lebih baik untukmu. Ya. Fakultu, maka kata Ka'ab, "Inni tumsiku syahdi alladhi di Khaybar." Saya telah memegang bagianku di Khaybar.
Ka'ab bin Malik ini hadir di banyak peperangan. Dan Nabi setiap kali selesai perang, itu ada pembagian harta rampasan perang. Dan Ka'ab bin Malik masih punya bagian di Khaybar, itu yang dia pegang. Yang lainnya dia sedekah. Waqul ya Rasulullah. Dan saya berkata ya Rasulullah, Inna Allah Ta'ala innama anjani bil sidq. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya menyelamatkan saya dengan kejujuran. Ya, jujur itu adalah perkara yang sangat baik. Lihat, mulianya jujur. Tidak ada orang yang jujur tidak mendapatkan kebaikan dan kemuliaan. Dan ini kita lihat, kita saksikan. Sampai orang-orang yang kerja pekerjaan dunia dengan kejujurannya, dia semakin mendapatkan kebaikan dalam hal tersebut. Ya. Banyak sekali orang mempunyai sifat jujur yang sangat baik dan sangat menonjol. Subhanallah. Ya. Meningkat dan meningkat terus sampai kadang menjadi yang paling tinggi di dalam satu perusahaan, misalnya sesuatu pekerjaan. Karena kejujuran. Ya. Karena kejujuran. Kalau yang seperti yang lainnya mungkin dia akan mendapatkan harta yang sangat banyak. Ya. Tapi karena dia jujur, ya, dia dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dihargai oleh orang, ya, dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membukakan jalan keluar, jalan kebaikan itu. Itu buah dari kejujuran. Buah di dunia, belum lagi buah di akhirat nanti kelak. Ya. Nah, kata beliau, wa inna min tawbati an la uhaddits illa sidqan ma baqit. Kata Ka'ab, dan semuanya dari taubatku ini, saya tidak akan berbicara kecuali yang jujur panjang saya masih hidup. Wallah ma alimtu ahadan min al-muslimin ablagha Allah Ta'ala min sidq al-hadith mundu dzakartu dzalika li Rasulillah ahsan mimma ablagha Allah bihi. Kata beliau, demi Allah, saya tidak mengetahui seorang pun yang Allah uji ketika dia jujur dalam berbicara semenjak itu disebutkan kepada Nabi, tidak seorang pun yang lebih bagus ya ujiannya seperti apa yang menimpa. Kata beliau, wallahi ma ta'ammadtu kadbatan mundu qultu dzalika li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila yaumi hada. Demi Allah, saya tidak pernah dusta setelah saya ucapkan itu untuk Rasulullah sampai hari ini. Wa inni la'arju an yahfazani Allah Ta'ala fi ma baqi. Dan saya berharap mudah-mudahan Allah menjaga saya ya pada umur yang masih tersisa ini. Ka'ab bin Malik Allah Ta'ala, Allah telah menurunkan dalam Al-Quran ayatnya dalam Al-Quran pada taba Allah ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina ittaba'uhu fi sa'atil usra. Allah telah memberikan taubat kepada Nabi dan muhajirin, orang-orang ansar mengikutinya pada waktu kesulitan, sampai firman-Nya hatta balagha innahu bihim ra'ufur rahim. Dialah Allah terhadap kaum mukminin penyayang lagi maha pengasih. Wa ala thalathati alladziina khulifu. Dan atas 3 orang yang tidak hadir perang. Ya, ini 3 orang disebutkan dalam Al-Quran. Atas 3 orang yang tidak hadir perang. Hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat. Sampai ketika bumi itu sudah menjadi sempit atas mereka di seluruh penjuru. Ya. Nah, selanjutnya ayat hatta idza daqat alaihim al-ardu bima rahabat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayh. Nah, sampai akhir ayat, sampai ke ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Qala Ka'ab, berkata Ka'ab, wallahi demi Allah, ma nama Allah alayya min ni'matin qat ba'da إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. Kata beliau, demi Allah, tidaklah Allah memberikan nikmat kepadaku suatu nikmat pun setelah Allah memberikan hidayah Islam kepadaku, nikmat yang lebih besar pada diriku. Ya, dengan jujurnya saya kepada Rasulullah, yaitu saya tidak berdusta pada beliau sehingga saya tidak dibinasakan sebagaimana orang-orang yang berdusta telah dibinasakan. Jadi orang-orang yang berdusta ketika itu, jadi banyak kan yang hadir, bagaimana yang telah kita uraikan, sekitar 80 orang telah datang. Ternyata di situ ada yang berdusta. Dan yang berdusta ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kepada mereka wahyu dengan penegasan dalam Al-Quran, dengan penegasan yang paling jelas diucapkan kepada seorang. Allah berfirman, "Sayahlifuna billahi lakum." Mereka bersumpah dengan nama Allah kepada kalian. Idan qalabtum ilaihim, kalau kalian kembali kepada mereka. Litu'ridu anhum, supaya engkau membiarkan mereka, memaafkan mereka. Fa'ridu anhum, Allah berfirman, berpalinglah, biarkan mereka. Firman Allah, innakum rijsun, sungguhnya mereka itu adalah najis, wa ma'wahum jahannam, dan tempat tinggal mereka adalah jahannam. Jazaa'an bima kanu yaksibun, balasan karena perbuatan mereka. Yahlifuna lakum, mereka bersumpah pada kalian, ditardau anhum, supaya kalian riba kepada mereka. Fa'in tardau anhum, kalau kalian riba kepada mereka, fa'inna Allah la yarda 'anil qaumil fasiqin. Sungguhnya Allah tidak riba kepada orang yang fasik. Lihat ya, bagaimana orang-orang yang dusta, turun ayat luar biasa. Mereka dianggap najis, ya, tempat tinggalnya neraka jahannam karena perbuatan mereka. Ini bahayanya dusta. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya,
hendaknya setiap orang itu jujur dalam berucap, dan terus menerus orang itu jujur dan berusaha berucap yang jujur sampai ia tertulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Ya, dan jujur itu membawa seseorang kepada surga. Dan dusta itu kata Nabi, hati-hatilah kalian dari dusta. Dusta bisa mengantar kepada neraka. Dan terus menerus orang itu dusta. Ya. Dan memilih kedustaan. Dia tanya, oh tidak apa-apa, saya hadir di sini. Terus dia bikin seperti itu sampai dia tertulis di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maka tempat tinggalnya pun adalah api neraka. Waliyahulillah. Terus hendaknya berhati-hati, hendaknya seorang itu jujur dalam perkataan. Kalau saat berkata-kata, ya. Kata beliau, "Kunna kullina ayyuha salata min amri ulaika alladziina qabila minhum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam حين حلفوا لكم فبايعكم واستغفر لكم وارجع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك قال الله تعالى وعلى الثلاثه الذين خلفوا وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغيب انما هو تخليفنا ايانا وارجاءه امرنا عما حلف له واعتذر اليه فقيل له منه متفق عليه." Kata beliau, kami tiga orang ini khalifna, ya, kami tidak hadir dari perkara mereka itu yang Allah Subhanahu wa taala terima. Ya, dari mereka ketika mereka bersumpah dan mengambil bayat mereka dalam mintaan kepada mereka. Jadi kalimat tidak hadir, orang yang tidak hadir, ya, dalam ayat wa'ala alladziina khulifu, orang yang tidak hadir, maksudnya tidak hadir di sini bukan yang tidak hadir perang, maksudnya tidak hadir ikut berdusta. Ya. Dan mereka jujur. Nah, walaupun kenyataan memang mereka tidak hadir perang, tapi maksud dalam ayat di sini jujurnya mereka ini, tidak hadirnya berdusta bersama mereka. Baik. Segera ini mungkin yang bisa kita petik dari sini ada beberapa kandungan, beberapa baris yang lain. Saya kira kita tidak baca pun tidak apa-apa karena waktu yang membatasi. InsyaAllah kali kita lanjutkan setelah Isya. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup. Apa kiat untuk menjauhinya? Futur itu artinya seorang turun semangat. Ya. Terkadang tidak punya semangat. Dan Rasulullah SAW telah menyebutkan dalam hadis Abdullah bin Amr bin As dan juga dalam hadis bagian sahabat Nabi riwayat Ahmad, kata beliau, inna likulli amalin syirrah wa likulli syirratin fatrah faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad hada wa man kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Sungguhnya setiap amalan itu punya syirrah, semangat, dan setiap semangat ada fatrah, ini yang betul, dia turun semangat, kecilan semangatnya. Pada saat betul, kata Nabi, siapa yang fatrahnya betulnya kembali kepada sunnahku, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Dan siapa yang selain dari itu, dia telah binasa. Maka betul itu memang keadaan dan ada pada setiap manusia. Namanya manusia, itu bisa terjangkit dengan hal tersebut. Apalagi di zaman seperti zaman sekarang ini. Dan memang futur bisa semakin banyak muncul karena ada beberapa pelanggaran, seperti dia membiarkan dirinya dalam maksiat, terjatuh dalam satu maksiat, atau dia sibuk dengan pemikiran yang membuat hatinya gundah gulana, pikirannya tercerai-berai, sehingga datanglah futur tersebut. Dan kadang ia kalau melakukan suatu pekerjaan dan terus-menerus dia pekerjaan itu, kadang di belakangnya kadang dia lesuh melakukannya dan seterusnya. Pada saat-saat seperti itu, kewajiban setiap muslim adalah kembali kepada sunnah Nabi SAW. Begitu dia ajaran sebagai ketentu dan diarahkan bukan kepada arah yang tidak baik. Seperti sebagian orang, ya, kalau misalnya seperti itu dia pusing apa ini, dia sudah pergi nonton bola atau dia buat itu enggak. Lain seorang muslim, dia akan kebetulan dari Allah dan Rasulnya. Dalam keadaan seperti itu, hendaknya dia memperbanyak zikir kepada Allah. Zikir itu membuat hati tenang. Di hari di mana zikir ini sambil dia baring santai, akan membuat hatinya tenang dan terobati. Juga di antara obat yang paling bagus, dia membaca biografi para ulama.
Bagaimana kita hidup para ulama yang saleh, orang-orang yang saleh. Atau sebelumnya membaca biografi hidup, bagaimana sirah perjalanan hidup Rasulullah SAW. Itu akan membentuk kepribadian seorang muslim, sehingga dia mempunyai semangat yang tinggi. Nah, dan demikianlah. Di antara sebab yang menyebabkan muslimnya kufur dan beberapa ayat untuk menjadi hal tersebut, wallahu taala alam. Bolehkah kita tidak memberi salam kepada teman disebabkan dia menghina sunnah yang kita kerjakan? Dan bagaimana cara terbaik? Bagaimana cara berbaik kembali? Kalau dia menolak sunnah, tahu hal tersebut, maka orang yang seperti ini tidak pantas untuk menjadikan sebagai teman. Nah, orang menolak sunnah dari Rasulullah SAW tidak pantas untuk dimuliakan. Innal ladzina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adallin. Kemudian orang-orang yang menolak Allah dan Rasulnya, mereka itu adalah orang-orang yang dihinakan. Innal ladzina ittakhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillah. Kemudian orang-orang yang menjadikan anak sapi sebagai sembahan, ini kisahnya Bani Israil, mereka akan mendapatkan kemurkaan dari Rabbnya dan kehinaan. Dan semua orang yang berbuat kehinaan saja. Di antara yang dikatakan wa kadzalika najzil muftarin. Demikian kami membalas orang-orang yang membuat kedustaan, termasuk orang yang menghina sunnah. Maka dapat dijadikan orang yang seperti itu. Termasuk nasihat untuknya kita tinggalkan supaya dia tahu dirinya. Ya, kecuali kalau ditinggalkannya akan menyebabkan mafsadat yang lebih besar. Misalnya ketika ditinggalkan semakin menjadi misalnya semakin jauh, ini mafsadat yang lebih besar. Ya, kecuali kalau orang tersebut tokoh yang ditokohkan dan ditinggalkan akan memberikan manfaat, tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya ada mafsadat yang besar, maka dia menjaga jarak sambil terus memberikan nasihat. Saya dalam hujat seorang yang berada dalam satu kelompok yang menyimpang. Bila orang tersebut dihujat, maka tidak ada perubahan-perubahan yang membaik, karena dia masih mempunyai teman-temannya. Sedangkan pada zaman Rasulullah, semua menghujat kafir dan mafsadatnya lebih besar. Bukan mafsadatnya lebih besar, yang maslahatnya lebih besar. Ya. Saya sudah terangkan tadi bahawa ditinggalkannya seorang itu mempunyai dua maslahat. Maslahat yang pertama, maslahat kembali kepada orang tersebut atau kelompok tersebut. Ketika ditinggal dia memperbaiki dirinya, itu maslahat yang pertama. Maslahat yang kedua, kembali kepada umat. Kalau dia tidak mendengar, maka umat tahu orang ini menyimpang sehingga umat menjauhi. Nasihat untuk mereka jangan sampai ikut dan jatuh seperti kesesatan dan kesalahannya. Dan ini lebih didahulukan. Maslahat untuk umat lebih umum itu didahulukan. Jadi bukan artinya nanti ada maslahat pada dia baru ditinggal. Kalau orang tersebut kembali, kita punya apa? Hidayah itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang dijaga itu adalah umat Islam secara umum dan syariat Islam ini dijaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yahmilu hadha al-ilm min kulli khalaqin ulum." Yang kuna an tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Sungguhnya ilmu ini dibawa di setiap generasinya oleh orang-orang adil. Apa tugas mereka? Menghilangkan dari agama penyimpangan yang dibuat oleh orang-orang yang ekstrim, dan menghilangkan dari agama, memberantas dari agama jalannya orang-orang yang membuat kebatilan, dan memberantas dari agama takwilnya orang-orang jahil. Harus ada pembersihan dari orang-orang yang seperti itu, sehingga agama tetap suci, tetap murni. Nah, di situlah letak keistimewaan dalam syariah. Adanya orang-orang menyimpang, sehingga muncul kelihatan orang-orang yang ingin taat dan istiqamah. Ya. Sebab cahaya itu tidak dikenal kecuali dengan kegelapan. Manis tidak dikenal dengan kecuali dengan pahit. Tahu nilainya manis itu dengan adanya rasa pahit. Ya. Demikian. Jadi dari hikmah syariah. Karena itulah tidak harus. Ya. Kalau dia hanya ditinggalkan, tidak berubah. Kalau begitu tidak usah kita hajar. Karena dia tidak berubah. Tidak seperti itu. Ya. Kalau dia tidak berubah, maka dilihat maslahat kepada umat. Ya, umat kebaikan. Kalau mereka tidak berubah, maka kalau tidak tinggalkan mereka, umat tahu bahwa mereka ini salah, sehingga umat tidak mendekatinya. Nah, ini maslahat yang sangat besar. Dan dengan ini agama terjaga. Okay.
Karena itulah dari dulu kelompok-kelompok yang pertama memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, mereka banyak yang memberontak kepada Ali. Ribuan mereka berkumpul di satu tempat. Cuma tidak seorang sahabat pun yang ada bersama mereka. Tidak ada sahabat walaupun satu ikut bersama mereka. Ini orang-orang khawarij. Semua para sahabat mencela mereka. Sehingga umat tahu, ya tahu nama sesat. Lalu sahabat Nabi itu bersama mereka. Kalau begitu sesat, kan begitu. Ya. Nah, di sini manfaatnya, masalah dari sini yang meninggalkan. Ya.